Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baiklah, pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Riana Wulandari, Saya Bu. Widya, Hadir Bu. Tasya, Ya Bu. hadir semuanya. Hadir Bu. Sebelum kita akan belajar mengenai materi tentang pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan ini sangat berkaitan erat dengan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai ekosistem, di mana kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan kerusakan juga pada ekosistem. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana penyebab serta pencegahan dari penyebab dampak lingkungan tersebut. Dan selanjutnya yaitu tujuannya untuk bagaimana melestarikan lingkungan tersebut yang ada di sekitar kita. Baik, untuk itu Ananda, sebelum kalian mulai, harap Ananda semua mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Nah, yang yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran menurut terjadinya dan menurut penyebabnya. Di mana pencemaran menurut terjadinya itu ada tiga, ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Penyebab dari pencemaran udara tersebut ada banyak yaitu asap kendaraan, kebakaran pabrik, serta asap dari vulkanik. Dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara ini berupa kerusakan saluran pernapasan, polusi gas karbon, serta penipisan lapisan ozon. Nah, pencegahan dari pencemaran udara ini dapat berupa melakukan hijauan atau reboisasi seperti menanam hutan, menanam pohon, dan sebagainya. Melakukan memanfaatkan energi yang ramah lingkungan, serta mengawasi hutan-hutan yang rawan akan kebakaran. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu dapat disebabkan oleh sampah plastik, sisa pestisida yang diserap oleh tanah, serta yang lainnya. Dampak yang disebabkan oleh pencemaran tanah ini dapat berupa menurunnya kadar kesuburan tanah, serta dapat mengganggu penguraian senyawa organik. Pencegahan dari pencemaran tanah ini dapat berupa tidak membuang sisa pestisida ke tanah dan tidak membuang limbah deterjen ke tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh berbagai hal seperti pembuangan limbah pabrik ke sungai, penggunaan peledak dan racun ke sungai untuk menangkap ikan, serta tidak membuang sampah sembarangan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran air ini banyak hal, yaitu air tidak layak konsumsi seperti merusak ekosistem air serta menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Pencegahan dari pencemaran air ini dapat berupa tidak memakai racun atau peledak, tidak membuang sampah dan limbah industri ke sungai. Selain itu, menurut penyebabnya, pencemaran ini dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu penyebab pencemaran fisik yang disebabkan oleh logam, kaleng, kaca, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pencemaran biologi yang dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, monera, protozoa, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu
pencemaran kimia, di mana pencemaran kimia ini dapat disebabkan oleh pestisida, pupuk, logam, dan berbagai macam lainnya. Selanjutnya yaitu pencemaran suara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, mobil, kereta api, volume keras. Yang selanjutnya yaitu pencemaran radioaktif yang disebabkan oleh unsur-unsur radioaktif, limbah nuklir, dan ledakan bom atom dan lain-lain. Nah, di sini dapat kita lihat apa yang kita lakukan untuk melestarikan lingkungan tersebut. Dapat dilakukan dengan reboisasi atau penghijauan, penanam pohon kembali, dan berbagai lainnya. Kita dapat membuat undang-undang mengenai lingkungan, misalnya orang-orang yang menebang hutan, mencuri pohon-pohon yang ada di hutan, dan berbagai lainnya. Serta kita dapat mendaur ulang limbah-limbah yang masih layak digunakan seperti plastik, dapat didaur ulang menjadi barang yang siap pakai kembali. Baiklah, setelah apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan membagi Ananda semua dalam beberapa kelompok belajar. Yang pertama kelompok 1 yaitu ada Triana Rentasya. Bu. Kelompok 2 yaitu ada Widya dan Cici. Ya, Bu. Dan kelompok 3 yaitu ada Aini dan Weti. Siap, Bu. Baiklah. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin Ananda tanyakan atau materi yang kurang jelas? Silahkan dipertanyakan. Saya, Bu. Baik, kepada Triana dipersilahkan. Apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah dan bagaimanakah dampaknya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, dipersilahkan kepada Widya. Bagaimanakah dampak dari pencemaran udara? Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Masih, Bu. Ya, kepada Tasya dipersilahkan. Bagaimanakah cara pencegahan pencemaran air? Baik, ada 3 pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman Ananda tadi. Yang pertama, baik, ada 3 pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh teman Ananda. Yang pertama yaitu apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah dan bagaimanakah dampaknya, serta pertanyaan kedua yaitu bagaimanakah cara pencegahan pencemaran air, dan pertanyaan ketiga bagaimanakah dampak dari pencemaran udara. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai pertanyaan yang diberikan oleh yang pertama yaitu apa saja yang menyebabkan pencemaran tanah dan bagaimanakah dampaknya. Pencemaran tanah ini yang disebabkan oleh seperti pembuangan sisa pestisida ke tanah, pembuangan sampah yang tidak bisa diuraikan ke tanah seperti sampah plastik. Selanjutnya itu dampak yang disebabkan oleh pencemaran tanah ini dapat berupa kurangnya kesuburan tanah pada saat tumbuhan seperti tumbuhan kekurangan zat H atau unsur hara yang harus diserap untuk pertumbuhannya, serta susahnya sampah anorganik itu diuraikan oleh bakteri atau pengurai. Yang selanjutnya itu bagaimanakah cara pencegahan pencemaran air? Pencemaran air ini dapat dicegah dengan cara yaitu pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai, tidak memakai bahan peledak atau racun saat menangkap ikan, itu dapat merusak ekosistem sungai, serta tidak membuang limbah dari industri ke sungai, itu sangat berbahaya akan terhadap keindahan ekosistem air, serta tidak membuang limbah deterjen atau limbah rumah tangga ke sungai, itu dapat membuat kadar sungai menjadi buruk. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai bagaimanakah dampak dari pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara ini banyak, yaitu dapat berupa kerusakan saluran pernapasan, polusi gas karbon, penipisan lapisan ozon, dan berbagai lainnya yang dapat merusak tubuh kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
ditanyakan lagi mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik. Setelah kita bahas mengenai materi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis untuk kalian masing-masing yang akan dikerjakan oleh individu, di mana individu itu mengerjakan kuisnya ada 5, yang masing-masing poinnya itu 10, jadi nilainya 100. Di mana yang menjawab benar itu nilainya 100, yang menjawab setengah nilainya itu 50. Baik, ini ada soal kuis yang akan Ibu bagikan. Silahkan dijawab kuisnya. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan. Baik, Anda silahkan dikerjakan kuisnya. Baik, sudah 15 menit, silahkan dikumpulkan kuisnya. Silahkan Ananda. Terima kasih. Hasil kuis yang telah kalian kerjakan tadi dapat Ibu lihat. Ya, pada kuis hari ini Ibu lihat Triana ada peningkatan untuk nilainya, yang sebelumnya nilainya 70, sekarang nilainya 90. Dan untuk media nilainya menurun, yaitu dari kemarin 80 sekarang 70. Berdasarkan nilai kuis yang Ibu lihat hari ini dari set yang telah Ibu amati, Ibu lihat kelompok Widya mengalami peningkatan yang cukup tinggi mengenai nilai hari ini, yang mana sebelumnya nilainya 72, sekarang nilainya 80. Dan untuk kelompok Triana itu sedikit menurun menjadi 75. Baik, apakah masih ada pada hari ini, pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kerusakan lingkungan itu dapat disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri, di mana dampaknya juga berakibat pada manusia itu sendiri, seperti kerusakan pada udara, pada tanah, pada air. Itu disebabkan oleh kelakuan manusia yang serakah dan tamak akan sumber daya yang ada. Pencemaran udara ini dapat, yang seperti Ibu jelaskan tadi, dapat merusak tubuh kita, lingkungan kita, dan sebagainya. Apakah Anda sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita sudahi materi hari ini, kita sambung minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.